Ayo kita kembali terkonek agar Anda berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Istri saya sempat menyampaikan firman Tuhan minggu lalu. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mau mencari dan mendengar suara Tuhan, mengakibatkan mereka hidup di dalam highway, di dalam jalan yang lebih susah. Tuhan ngomong sama istri saya, seandainya setiap anak-anak Tuhan mau mencari kehendak Tuhan, mau mencari rencana Tuhan, pasti orang itu gak perlu untuk mengambil jalan yang sulit. Saudara, hidup ini udah susah. Tolong jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Itu sebabnya mari tiap hari terkonek dan terhubung dengan Tuhan. Agar dia membimbing, agar dia mengarahkan, agar dia menunjukkan jalan kepada kita. Nelson Mandela, seorang presiden dari South Africa yang pernah tinggal dalam penjara 27 tahun. Dia berkata di dalam satu statement, hal yang paling menyedihkan seseorang ketika ada dalam penjara adalah terputusnya hubungan dengan orang-orang yang dikasihinya. Gak bisa lagi memeluk, gak bisa lagi berkomunikasi, tidak lagi bisa ketemu. Itu adalah hal yang paling menyakitkan dalam kehidupan orang yang ada dalam penjara. Karena orang di penjara sengaja didisconnect dengan seluruh orang-orang yang ada di luar. Saudara, seharusnya perasaan ini yang kita miliki. Seperti Yesus punya perasaan waktu tergantung di atas kayu salib. Sebetulnya yang paling berat dalam hidup Yesus bukan ditinggalkan murid-murid. Yang paling berat dalam hidup Yesus pada waktu disalibkan bukan pada waktu dia dipukul, dianiaya, dipakul, kemudian disalibkan dan direndahkan. Tapi yang paling menyakitkan dalam hidup Yesus, yaitu dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena dalam kehidupan Yesus dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dia tidak pernah terputus hubungan dengan Bapa di surga. Dan itulah kali pertama Yesus mengalami terputus hubungan dengan Bapa di surga, karena dia harus pikul dosa kita semua. Saudara, Musa juga berkata hal yang sama. Jangan suruh kami pergi kalau Tuhan tidak menyertai kami. Daud juga pernah berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Engkau boleh ambil harta kekayaan, engkau boleh ambil anak-anakku, engkau boleh ambil jabatanku, tapi please jangan ambil rohmu daripadaku. Saya kadang-kadang bingung sama anak-anak Tuhan yang membuat kita putus hubungan sama Tuhan dari dosa. Ketika kita bermain dalam dosa dan Tuhan jauh dari kita jauh dari Tuhan, tapi kita masih punya perasaan yang biasa-biasa dengan Dia. Kita punya perasaan yang merasa tidak bersalah sama Dia. Sebetulnya harusnya Anda tahu bahwa Anda gak akan jauh lebih produktif, Anda gak akan jauh lebih maksimal kalau Anda gak punya hubungan sama Bapa di surga. Tapi hari ini kabar baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu sebabnya siapapun yang kembali sama Dia, Dia selalu akan berikan bahunya, Dia akan selalu berikan tangannya, Dia akan selalu berikan dirinya untuk kita. Seperti anak bungsu yang pergi jauh. Saudara perhatikan, ini menarik cerita tentang anak bungsu yang hilang. Dimana ketika anak ini pergi dari ayahnya, meminta warisan. Yang dilakukan sama ayahnya menunggu. Saya beritahu ayahnya adalah orang yang sangat kaya raya. Dia bisa memberikan warisan dengan tanpa mikir-mikir kepada anak bungsu ini. Berarti hartanya berjibun, hartanya melimpah. Dan dia bisa saja untuk suruh orang mencari anaknya itu di mana. Tapi yang dilakukan sama ayah yang kaya ini, dia tunggu saja di rumah. Sampai anak itu sadar. Sampai anak itu bertobat. Baru kemudian anak ini kembali sama ayahnya. Ayahnya rangkul. Saudara, hari ini, pagi hari ini Tuhan menanti. Kalau engkau terus jatuh bangun, engkau sedang jauh sama Tuhan. Ayo kita kembali terkonek. Agar Anda berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore.
Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.